Ini ada Gus salah dibela. Ya Allah, oh Bib, kita pun perlu takdim dengan guru kita. Guru yang mana? Guru kalau salah jangan diikutin, betul? Nah, begitu pun sama. Jikalau ada ulama, ada kiai, ada habib, siapapun habibnya, siapapun kiainya, santrinya ribuan kek, santrinya jutaan kek, demi Allah, jika sudah keluar dari Sayyidina Muhammad, haram semua umat Islam untuk mengikutinya. Setuju? Setuju? Jikalau ada banner seorang penghina Nabi ceramah, ada jadwal ceramah di sini, ada bannernya, ceramah ini orang daerah sini, ceramah orang-orang liberal, ceramah orang-orang yang salah, yang melenceng ajarannya di luar Sayyidina Muhammad. Ketika ada banner tersebut, ketika ada acara tersebut, kita kira-kira siap gak membakar bannernya? Siap gak membakar bannernya? Siap gak ngusir? Siap gak ngusir? Betul, betul, siap ngusir. Angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Ini orang kayaknya dia anak baru, dia nggak tahu kalau orang Cicurug sangar-sangar, dia nggak tahu kalau orang Sukabumi sangar-sangar, sorakin rame-rame. Dia nggak tahu di Sukabumi banyak jawara, saudara. Dia lupa kalau ini tanah Siliwangi, saudara. Sorakin, sorakin. Sombong amat. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ini nih, saya tidak maunya nih, si bocil ini kan jadi naik namanya tuh dia. Gara-gara kemarin dari kita-kita ini yang ngangkat. Saya pertama kali lihat uploadan dia dulu ya, sebelum ada yang mengkritik, termasuk Said Zulfikar. Sebelum ngangkat tentang si bocil ini, saya sudah tahu, cuma saya nggak mau ngangkat karena saya tahu persis ini tujuannya orang mau viral, ini tujuannya orang mau diundang ceramah. Dan ternyata ya pada akhirnya banyak yang nggak tahan dengan ocehan-ocehannya, lalu kemudian diangkatlah si bocil ini, si Mahdi bin Yahya ini ya, cucu Mufti Bautapia ya. Saya Zulfikar ngangkat dan yang lainnya ngangkat. Ya akhirnya saya terpaksa, banyak sudah yang ngangkat, saya ngangkat juga kemarin-kemarin. Dan ternyata sekarang dia diundang ceramah tuh di Sukabumi. Kurang ajar bos ceramahnya. Ini dan tipikalnya kok kayak gini ya. Apakah semua para habaib di geng mereka? Oke, saya katakan tidak semua ya, tapi di geng mereka kayak gitu semua, kayak ceramahnya. Bahkan si bocil ini sampai berani mengatakan usir tuh kiai-kiai, ulama-ulama ya, yang liberal katanya. Dia tidak sebutkan siapa itu yang liberal, dia tidak sebutkan. Tapi ketika dia upload di channelnya, lalu memasang 3 orang di thumbnailnya, ada Gus Fuad, ada Gus Islah Bahrawi, ada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Artinya apa? Yang dimaksud harus diusir oleh si Mahdi, yang diserukan kepada jamaahnya, ini salah satunya yang 3 orang ini. Usir Gus Fuad Blered, usir Kiai Haji Imaduddin Utsman, usir Gus Islah Bahrawi. Yuk. Pada akhirnya banyak yang gak tahan dengan ocehan-ocehannya si Habib Bocil. Lalu kemudian diangkatlah si bocil ini. Said Zulfikar ngangkat dan yang lainnya ngangkat. Ya akhirnya saya terpaksa, banyak sudah yang ngangkat, ya angkat juga. Ada pelajaran penting yang ingin saya sampaikan nanti ya, untuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Si bocil lagi belajar pidato, lagi belajar orasi, mau dianggap mungkin seperti Bahar Smith, Rizik Syihab. Satu kali lagi, kok kenapa gitu loh, gaya ceramahnya geng mereka kayak gitu. Pertanyaan saya, poin apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat ketika ada orang-orang yang ceramah di atas mimbar seperti ini? Poin apa yang didapatkan? Adakah perubahan sikap? Adakah perubahan akhlak? Selain daripada menghembus di pikiran masyarakat itu kemarahan, gejolak emosi,
Lalu itu tugas ustadz, tugas pendakwah, menghadirkan emosi, membakar emosi. Itu tugas setan, itu tugas iblis. Dan pertanyaan saya, kenapa bisa ada yang mengundang? Siapa yang mengundang dia? Aneh saya. Demi Allah, demi Rasulullah, aneh. Orang-orang seperti orang kayak gini ada yang mengundang, suruh ngisi ceramah, suruh kemudian membimbing umat. Ini secara pengalaman nihil, masih bocil, secara ilmu juga nggak ada, ya. Yang ada kekurang ajaran yang dia ucapkan di depan masyarakat. Dengan gampangnya takbir, memprovokasi masyarakat. Sugik Nuraharja kan kayak gitu maksudnya. Orang-orang kayak gitu bisa diundang gitu loh. Aneh saya, demi Allah, demi Rasulullah, saya aneh. Poin yang kemudian kita bisa ambil dari orang-orang yang ceramah macam kayak gini apa gitu loh, kepada masyarakat apa? Ayo dong, kita ini yang mesti sadarnya, bukan mereka seperti itu karena kita yang tidak paham kita butuh apa dan kita butuh siapa. Orang yang membimbing kita harus seperti apa, kita yang belum paham. Agama itu seperti apa, kita yang belum paham. Makanya sembarangan aja, hanya karena dia Habib lalu kemudian diundang, silakan aja Anda ngomong apapun akan diikuti oleh masyarakat. Itu Ternyata sekarang di Sukabumi kurang ajar bos ceramahnya. Ini nih yang dan tipikalnya kok kayak gini. Ya, apakah semua para habaib di geng mereka? Oke, saya katakan tidak semua ya, tapi di geng mereka kayak gitu semua. Kayak ceramahnya, bahkan si bocil ini sampai berani mengatakan usir ulama-ulama yang liberal. Katanya dia tidak sebutkan siapa. Itu yang liberal, lihat disebut-sebutkan, tapi ketika dia upload di channelnya, lalu memasang 3 orang di thumbnailnya. Ada Gus Fuad, ada Gus Islah Bahrawi, ada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Artinya apa yang dimaksud harus diusir oleh si Mahdi yang diserukan kepada jamaahnya ini? Ini kan enggak banget gitu loh. Ayo kita sadar. Apa-apaan nih? Dia mau ngusir kayak Haji Imaduddin Usman, mau ngusir Gus Fuad, mau ngusir Gus Islah Bahrawi. Kenapa? Karena mereka terusik dengan kayak Haji Imaduddin Usman, apalagi karena ternyata nasabnya batal. Kan mereka itu nggak punya apa-apa selain daripada hanya mengagungkan kakek moyangnya, nenek moyangnya. Nggak ada. Makanya yang merespon urusan nasab ya, jadi manjang ya. Makanya yang merespon urusan nasab ini hanya geng-geng mereka itu tuh, Bahar Smith, si Mahdi, siapa lagi? Kenapa? Karena mereka terusik, terganggu. Maulana Habib Lutfi diam. Kenapa? Karena kemuliaan, kecintaan umat kepada Habib Lutfi ini bukan hanya karena dia turunan baginda Nabi, bukan hanya beliau turunan baginda Nabi. Ada cahaya yang beliau kemudian pancarkan, ada ilmu yang kemudian beliau berikan, ada adab dan akhlak yang kemudian beliau berikan untuk ditiru oleh publik. Sementara mereka apa? Ilmu apa? Adab mana? Akhlak mana? Karena hanya satu yang kemudian bisa mereka jual untuk umat itu kepadanya. Apa? Ya nasab baginda Nabi. Makanya mereka sewot ketika kemudian penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman itu banyak orang yang tahu. Sewot mereka. Kenapa? Karena akan hilang sebagian besar kecintaan umat kepada dia. Kalau dia nggak ngaku-ngaku itu, ya, nggak punya jualan dia. Ilmu nggak ada, akhlak nggak ada, adab nggak ada. Apa? Jualan mereka apa lagi? Nggak ada selain daripada nasab-nasab itu. Makanya saya agak sepakat juga kepada siapa? Yuswat Pleret. Kemarin tuh beliau mengatakan hanya satu, untuk menghentikan provokasi dia, untuk menghentikan provokasi mereka,
ya, adu domba mereka, kekurang ajaran mereka, yaitu batalkan nasabnya. Dan tidak sembarangan membatalkan. Kalau memang ada bukti dan fakta secara ilmiah, validitasnya jelas, ya, karena mereka udah nggak bisa lagi jualan kalau kemudian pada akhirnya nasabnya batal. Dan ini satu kali lagi, jangan gagal paham, tidak lantas membatalkan, menggugurkan kecintaan umat kepada Habib Lutfi. Yang gagal paham orang-orang NU. Enggak. Maulana Habib Lutfi, kemuliaan beliau didapatkan, disematkan, dilakukan oleh umat kepada beliau bukan hanya karena nasabnya. Itu nasabnya itu nilai plus saja. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.